Tuhan, karuniailah kami hikmat, mengerti dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan iman bagi kita dari Efesus pasal yang kelima ayat 8-14 dengan tema hidup sebagai anak terang. Bapak Ibu Saudara kekasih, faktor apa yang paling kuat mendorong perubahan hidup seseorang sehingga dia menjadi lebih baik? Faktor apa yang memengaruhi seseorang sehingga berubah ke dalam kehidupan lebih baik? Setidaknya ada dua kelompok pemahaman yang berbeda mengenai hal ini, yaitu antara kesadaran yang disebut kesadaran eksistensial dan kesadaran spiritual. Yang dimaksud dengan kesadaran eksistensial artinya bahwa perubahan hidup seseorang itu lahir atas dorongan kesadaran dirinya, menyadari siapa dirinya, apa makna hidupnya. Maka kesadaran diri seseorang akan dapat membuatnya berubah dan memperbaiki hidupnya. Misalnya, ketika seseorang menyadari kesalahannya, ia bisa berusaha menjadi lebih baik. Inilah kesadaran eksistensial. Tetapi harus diingat bahwa semua orang, baik orang beriman maupun tidak beriman pada Yesus, dapat melakukan kesadaran eksistensial ini. Tetapi dalam pemahaman iman Kristen, perubahan yang sejati dalam kehidupan seseorang adalah atas dorongan kesadaran iman, kesadaran spiritual, yaitu adanya kesadaran seseorang menerima bahwa Allah dalam kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupnya dan memberinya identitas baru. Maka adanya dua pemahaman demikian kiranya dapat menolong kita untuk memahami pengajaran Paulus bagi jemaat di Efesus masa itu. Sebuah komunitas jemaat yang sangat kuat dipengaruhi oleh peradaban Yunani Helenistik, Roma, serta pengaruh budaya lokal. Dan pengaruh paling dominan terhadap moralitas mereka adalah adanya penyembahan dewa-dewi yang terkait dengan keinginan mendapatkan kesuksesan, kesuburan. Dewi yang terkenal yaitu Dewi Artemis. Ini dianggap sebagai dewi pelindung kota, dan juga Dewi Aphrodite yaitu dewi cinta dan dewi seksualitas. Dalam budaya tersebut, penyembahan sering berkaitan dengan praktek seks bebas dan pelacuran bakti. Akhirnya mereka memahami seksualitas bukan sebagai hal yang kudus dalam pernikahan, melainkan bagian dari ritual penyembahan dan bagian juga pemuasan nafsu hasrat seksualnya. Akibat pemahaman demikian, maka kehidupan mereka ditandai adanya kerusakan moral sebagai gambaran dari hidup dalam kegelapan. Maka dalam konteks kegelapan moral demikian, Paulus ingin agar jemaat membuat batasan yang tegas mengenai etika hidupnya, cara hidup mereka, yaitu antara identitas lama dan identitas baru. Paulus tidak mengatakan bahwa mereka dalam kegelapan, melainkan ia dengan tegas mengatakan, dahulu kamu adalah kegelapan. Kamu adalah kegelapan, ini berarti kegelapan bukan hanya situasi moral, melainkan keadaan hidup yang terpisah dari Allah. Mereka hidup tanpa dasar iman pada Tuhan, tanpa batas moral yang jelas, sehingga membawa mereka pada hidup hukuman dosa. Namun, Paulus menyampaikan kabar penting dan sangat mendasar. Dia menyebut, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Dalam iman Israel, terang itu berkaitan dengan kehadiran, kebenaran, dan jalan hidup yang benar di hadapan Allah. Hidup sebagai anak-anak terang bukan sekedar identitas rohani, melainkan gaya hidup, habitus, gaya hidup nyata yang menghasilkan buah, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran.
Ketiga, buah iman terang ini bukan tentang etika moral umum yang bisa dicapai dengan usaha manusia semata atau dengan kesadaran eksistensi sebagaimana dijelaskan di atas, melainkan manifestasi teologis dari kehadiran Roh Allah yang menerangi dan mengusir sifat-sifat kegelapan. Pertama, kebaikan, agathos, adalah karakter Allah yang aktif dalam diri manusia, bahwa dalam diri setiap orang Tuhan menganugerahi kebaikan. Ini bukan sekedar keramahan, melainkan kemurahan hati yang tulus untuk memberkati, menggantikan sifat egois dan eksploitatif terhadap orang lain. Hal kedua, keadilan dikaiosune, mewujud dalam integritas relasi yang benar di hadapan Allah dan manusia. Di tengah dunia yang penuh manipulasi, dunia tipu-tipu, keadilan teologis menuntut orang percaya untuk hidup sesuai standar kekudusan Allah, lalu menolak segala bentuk penindasan dan memberikan penghormatan yang layak bagi martabat setiap pribadi. Lalu yang ketiga itu kebenaran, aletheia, menjadi pengikat yang menuntut transparansi dan kejujuran batin. Hidup dalam kebenaran berarti menanggalkan, menelanjangi topeng kegelapan dan menyelaraskan setiap aspek hidup dengan realitas Kristus. Secara kolektif, ketiga buah terang ini berfungsi sebagai instrumen, sarana yang menguji apa yang berkenan bagi Tuhan, apa yang tidak berkenan bagi Tuhan, identitas antara terang dan gelap. Juga menjadi identitas dan dasar kesaksian hidup yang menyingkapkan kebusukan dunia demi membawa sesama pada terang Kristus. Ketiga buah terang ini secara bersama-sama membentuk fungsi penguji bagi orang percaya untuk membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan di tengah zaman yang gelap. Ketika kebaikan, keadilan, dan kebenaran ini hadir secara utuh, maka seseorang akan berubah dan juga menjadi kesaksian profetik yang memanggil dunia untuk bangun dari antara orang mati dan menerima cahaya Kristus. Akhirnya, ketika kita memaknai realitas hidup sosial kita saat ini, pesan firman Tuhan ini tetap sangat relevan bagi kita. Kita hidup dalam zaman yang ditandai oleh rusaknya relasi dalam keluarga, rusaknya hubungan suami, istri, dan anak akibat berbagai bentuk dosa, rusaknya hubungan kita sesama kita di dalam masyarakat. Tidak sedikit orang kehilangan arah hidup karena mengikuti keinginannya sendiri tanpa mempertimbangkan kehendak Allah. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa tujuan Allah bukanlah menghukum manusia, melainkan menyelamatkan manusia agar tidak hancur oleh kerusakan moral dan dosanya. Allah tidak menghendaki keluarga kita hancur oleh kehidupan di dalam kegelapan itu. Karena itu Allah memanggil kita untuk menyadari identitas baru kita di dalam Kristus. Ketika seseorang menyadari bahwa ia adalah terang di dalam Tuhan, kesadaran itu memberinya kekuatan untuk melawan kegelapan. Ia tidak lagi memandang dosa sebagai sesuatu yang biasa, tetapi mulai melihat hidupnya sebagai bagian dari panggilan Allah. Karena itu, hidup sebagai anak-anak terang berarti berani menolak kegelapan, menolak penyembahan berhala untuk meraih jabatan, menolak penyembahan berhala untuk mendapat pangkat dan kesuksesan. Mari kita bangkit berani menolak godaan keinginan daging yang merusak hubungan keluarga kita, dan menolak segala bentuk dosa yang merusak kehidupan. Sebaliknya, orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan pelayanan di hadapan Allah. Terang Allah bukan hanya menerangi hidup kita secara pribadi, juga memampukan kita untuk hidup berbeda dari dunia yang gelap ini.
Terang mengusir kegelapan. Dalam identitas kita yang baru di dalam Kristus, kita dipanggil untuk bekerja dengan jujur dan tulus, membangun damai sejahtera dalam keluarga, dalam kehidupan bersama di dalam gereja kita, serta memancarkan kasih Allah kepada anak-anak dan sesama kita. Sebab dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang berbicara tentang terang. Bukan hanya berbicara tentang terang, tetapi dunia membutuhkan orang-orang yang melakukan hidup di dalam terang, hidup sebagai orang-orang di dalam terang Kristus. Karena itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, supaya melalui hidup kita, dunia melihat terang Kristus, dunia merasakan terang Kristus, sehingga banyak orang datang menyembah dan percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat. Amin. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.